Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya di channel Agusel72. Selalu saya berharap saya menemui kalian dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, sukses dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha kalian. Nah, di depan saya ada sebuah bahan bonsai Hokianti yang baru saja saya lakukan pressing atau eksekusi pada terusan Kara Mahkota yang saya los, dan sekarang sudah terbentuk perkiraan mahkotanya. Nah, yang mana yang saya eksekusi, dan sebelum dieksekusi biasa saya pasti melakukan cangkok. Nah, ini yang tadi saya eksekusi, dan kemudian saya melakukan perapihan sehingga bentuk dari bahan bonsai ini bisa terlihat dan bisa menjadi bentuk yang definitif. Tetapi di perjalanan pun kadang-kadang ada juga perubahan-perubahan, namun tidak terlalu signifikan. Nah, kita lihat secara detail bahan bonsai ini. Seperti yang sebelumnya, saya membuat video tentang pressing dan perapihan bahan bonsai Hokianti. Bahan bonsai itu adalah bahan bonsai yang menjadi angkatan atau seleting dengan bahan bonsai ini, dan tentu saja hampir sama dengan kondisi yang apa adanya, karena biasa kalau kita membeli bahan yang murah, dahulu saya membeli bahan ini hanya 130 per batang. Jadi ya kondisinya apa adanya, dimana biasanya dari perakaran itu kurang adanya perakaran yang diprogram atau akar keliling. Ya, namanya juga kita membeli bahan yang murah. Tetapi dengan bahan yang murah ini kita bisa mengupayakan, dan sementara saya masih membenam bonggolnya atau perakaran, jadi saya belum tahu kondisi perakarannya. Ya, kita abaikan dulu dan kita lihat perlenganannya, dimana bahan ini sebelumnya hanya tunggul, jadi sekarang sudah berupa bonsai dengan gerak dasarnya. Ya, bakalan bonsai dengan gerak dasarnya, yang mana ini akan kita rapikan dan kita rawat sehingga menjadi bonsai yang lebih baik lagi atau lebih menarik. Lengan 1 ini sudah terbentuk, kemudian lengan 2, lengan 3 atau back. Nah, ini sebenarnya masih saya paksakan karena di bagian back tidak ada tunas yang tumbuh, jadi saya menggunakan agak menyamping. Ya, bagaimanapun juga dimensi yang kosong di belakang itu harus terisi, jadi tidak masalah jika kita gunakan tunas yang tumbuh yang mendekati dari posisi. Nah, apabila tumbuh di posisi yang benar, itu jauh lebih bagus lagi. Nah, kemudian perlenganan berikutnya yang mendukung perlenganan ke arah mahkota, dan perkiraan mahkota ada di sini. Jadi nanti kita akan bentuk mahkota ini, masih perkiraan apakah nanti ada pressing lagi atau ini yang kita gunakan. Kita lihat perkembangannya. Nah, kita lihat keseluruhan dari bahan bonsai ini. Kita coba amati dari atas. Nah, kalau dilihat dari atas seperti ini, sudah hampir mengisi semua ruang. Ya, lumayan untuk sebuah bahan bonsai yang murah meriah, tetapi akan menjadi teman kita ngopi di depan teras jika kita pajang di halaman rumah. Dan kita coba melihat atau mengukur ketinggiannya, apakah ini masuk ke the max atau bonsai di bawah 30 cm. Ya, perkiraan masih bisa masuk ke the max. Ya, sekarang lagi demam the max, karena itu banyak yang memprogram bahan-bahan bonsainya dengan ukuran the max. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita apabila kita mempunyai atau memiliki bahan yang kurang memadai untuk dijadikan bonsai, tetapi kita berusaha untuk membuatnya menjadi lebih baik. Alangkah baiknya apabila kita mencari bahan atau menyediakan bahan yang
sudah terprogram dengan baik, dimulai dari perakaran atau bonggolnya. Jadi secara keseluruhan akan tampil jauh lebih bagus. Nah, untuk itu bagi kita yang sebagai pemula, kita berusaha untuk bisa membuat gerak dasar bonsai, kemudian menyelesaikan bonsai dengan baik. Nah, setelah kita paham, kita bisa memulai dengan bahan-bahan yang lebih bagus. Nah, itu merupakan prinsip saya, di mana saya masih belajar, dan bagaimanapun bahannya saya upayakan untuk menjadi bonsai yang tampil lebih menarik. Nah, untuk kelas-kelas tarung mungkin saja kita akan mencari bahan dasar yang lebih baik. Nah, ini juga bisa menjadi motivasi bagi kalian untuk berusaha berkarya bonsai, dan kita bisa menyelesaikan sendiri dahulu bentuk keseluruhan dari bonsai, sehingga kita menjadi peka untuk membuat bonsai dari awal atau dari tunggul sampai pada bonsai itu jadi. Nah, jika kita ada keinginan, dan apabila kita mau membuat bonsai dari awal, dari baik itu stek ataupun cangkok, lebih baik kita melakukannya di lahan ground ataupun di pot yang besar semi ground. Jadi kita bisa memprogram akarnya lebih baik, dan kemudian kita program gerak dasar sampai ke percabangan dan perantingan dan keseluruhan bentuk bonsai. Tentu saja itu pasti akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Dan asal kalian tahu, ini bahan bonsai dari tunggul saya beli sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun dari bahanan tunggul. Nah, apalagi kita memprogramnya dari penanaman, pembentukan akar, itu minimal 2 tahun baru akan menghasilkan tunggul atau bonggol bahan bonsai yang bagus. Ya, jadi terus terang saja di sini kita dituntut kesabaran, dan bagaimana kita bisa melakukan itu apabila banyak daya dukung seperti lahan, kemudian pemenuhan waktu. Terkadang kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk membuat bonsai secara rutin, tetapi mungkin saja di sela-selanya. Nah, kalau keadaan seperti itu, kita bisa memangkas waktu dengan cara membeli tunggul yang bagus dengan perakaran yang sudah kekar. Baik teman-teman, kita akan melihat bahan bonsai ini keliling, dan kita akan putar. Ya, sudah terisi di segala arah. Masih ada sedikit pengelosan agar cabang kedua ini bisa lebih besar lagi. Nah, ini kondisi di belakangnya. Nah, setelah ini kita akan membuat ketegasan dari mahkotanya, sehingga mahkotanya terbentuk dengan baik. Ya, kita buat ala payung. Dan untuk percabangan-percabangan ini sudah mulai merimbun, dan kita hanya lebih banyak pruning dan pengarahan ke posisi yang tepat. Ya, seperti ini keadaannya. Nah, beberapa hari lalu, yang merupakan seumuran dengan bahan bonsai ini, kita lihat di mana saya letakkan. Yuk kita ke lokasi di mana saya meletakkan bahan bonsai tersebut, yang sama juga sudah saya lakukan perapihan di waktu yang lalu. Nah, di sini banyak ada bahan-bahan bonsai lain. Kita hanya meluangkan waktu untuk merawat bahan-bahan bonsai kita. Nah, ini dia. Ya, ini satu angkatan dengan bahan bonsai yang tadi. Sama juga sudah mulai kita bentuk, dan saya rasa ini sudah mulai ke bentuk definitif yang nantinya kita lakukan, yaitu pruning dan pengarahan sedikit percabangan dan perantingannya, sehingga suatu saat akan semakin rapat dan
semakin mengecil daunnya. Nah, setelah sudah 80% kondisi pembentukan bonsai ini, baru kita akan repotting. Kita repotting ke pot ceper yang sesuai dengan bentuk dari bahan bonsai ini. Nah teman-teman, demikian dulu pembahasan kita pada video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya tayangkan kepada kalian bermanfaat dan bisa memberi inspirasi bagi kalian semua, ataupun memberikan motivasi sehingga kita semua selalu termotivasi untuk berkarya bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Salam.